Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas boleh pimpin doanya. Namanya tepung velocity. Karena sekarang lagi zaman-zamannya lagi suka velocity, jadi di sini ibu punya tepung velocity. Caranya gimana? Kalau ibu bilang tepung velocity, bu, ha, buha, buha, buha. Well, bisa? Baik, kita coba ya. Tepung velocity, bu. Belajar tentang apa? Nah, norma itu ada apa saja? Pertama, jadi siapa di sini gue mau tanya nih, siapa yang pagi tadi di rumahnya sebelum berangkat sekolah beresin tempat tidurnya dulu? Oke, banyak ya. Yang lain cowok-cowoknya enggak? Bisa beresin? Siapa yang pagi tadi sebelum berangkat sekolah dikasih uang jajan? Oh, dikasih uang jajan semua ya sama orang tuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi contoh-contoh yang menerapkan contoh-contoh hak dan kewajiban baik di masyarakat, di lingkungan, keluarga maupun di sekolah. Nah, yang ketiga yaitu contoh perilaku yang mencerminkan hak dan kewajiban. Nah, yang pertama di sini ada pengertian dari hak. Nah, hak ini adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Artinya apa? Hak ini adalah artinya segala sesuatu yang memang benar itu adalah milik kita. Kita yang berhak akan sesuatu tersebut. Contohnya nih, kalian setiap pagi sebagai seorang anak
kita berhak dikasih orang tua yaitu jajan, ya enggak? Dikasih uang jajan. Orang tuanya berhak ngasih kalian peralatan sekolah. Terus kalian di sekolah juga orang tua, guru-gurunya berhak mengajarkan kepada kalian, memberikan ilmu. Nah, untuk pengertian hak ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke pengertian kewajiban. Nah, di sini kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau yang hak tadi kita dapatkan, kalau yang hak tadi ini adalah yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan hak kita tadi secara layak. Misalnya kewajibannya, kalian kewajibannya datang ke sekolah, kerjain PR. Nah, hak apa yang kalian dapatkan? Yaitu mendapatkan nilai dari gurunya. Nah, pengertian hak dan kewajiban ada yang ditanyakan? Udah paham semua? Kalau paham coba tes deh. Coba Zeki. Apa sih tadi pengertian dari hak Zeki? Sesuatu yang harus didapatkan. Yang harus kita dapatkan. Benar nggak jawaban Zeki? Kasih aku Zeki. Nah, selanjutnya coba Febri. Apa sih Febri tadi pengertian dari kewajiban? Sesuatu yang harus dilakukan. Benar jawaban Febri? Kasih aku juga Febri. Oke, udah paham ya? Kita lanjut ke contoh hak dan kewajiban. Nah, yang pertama di sini ada contoh dari hak. Yang pertama, hak mengemukakan pendapat. Artinya apa? Baik di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, ataupun di rumah, kita berhak untuk mengemukakan pendapat kita. Contoh nih, misal Tisha sama Anissa, mereka nih mau nari. Mereka bingung mau nari apa. Tisha bilang, berpendapat bahwa gimana kalau kita nari tarian rejang-rejang, kan bajunya bagus, tariannya mudah mungkin. Tapi Anissa juga bisa berpendapat. Anissa mungkin bilang, itu tarian Padang aja deh, mungkin karena kan lebih seru pakai tarian piring ini ada gerak ini pasti. Nah, artinya apa? Mereka berdua berhak berpendapat. Nah, selanjutnya yaitu hak memperoleh pendidikan yang layak. Nah, kalian di sini sedang apa? Belajar dan sekolah. Kalian berhak untuk mendapatkan pendidikan dengan walaupun kalian tinggal di ujung negeri, walaupun kalian tinggal di daerah pedesaan maupun di perkotaan, semuanya berhak mendapatkan pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu hak beragama. Kita di Indonesia selain agama Islam ada agama apa saja? Kristen, ada agama Buddha, ada Hindu, Katolik, dan lain sebagainya. Artinya apa? Setiap orang itu berhak memilih agamanya masing-masing. Kita nggak boleh nih mikir kayak, oh dia Kristen nggak usah ditemenin deh, oh kamu itu harusnya masuk Islam aja, nggak usah di Hindu. Kita nggak boleh gitu ya, karena semua orang berhak memilih agamanya masing-masing. Selanjutnya yaitu hak untuk hidup. Artinya apa? Semua orang di sini, baik itu di lingkungan masyarakat sekalipun, kita berhak untuk hidup. Kita berhak akan kehidupan kita. Berhak untuk hidup secara layak, hidup secara damai. Ada yang ditanyakan? Selanjutnya hak mengembangkan kebudayaan. Hak mengembangkan kebudayaan di sini artinya kita misalnya nih di Sumberjang, kita punya kebudayaan yaitu bahasa Rejang. Kita punya tarian Rejang. Kita punya baju adat Rejang. Nah, ini kan tarian, pakaian adat itu biasanya hanya digunakan oleh masyarakat Rejang kan? Nah, kita berhak mengembangkannya dengan cara memperkenalkan kebudayaan kita dengan orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Contoh nih, misal kita suku Rejang, kita temenan nih sama orang bersuku Jawa. Nah, kita perkenalkan, ini loh baju adat kami, ini loh tarian adat kami. Nah, begitu juga dengan orang yang berkebudayaan
suku Jawa tadi, dia berhak juga memperkenalkan ke kita. Ini loh, ini tarian Jawa, pakaian adat Jawa. Begini loh bahasa Jawa, seperti itu. Paham? Selanjutnya yaitu hak mendapatkan nilai dari guru. Kalian berhak mendapatkan nilai. Misalnya kalian udah buat PR, udah kayak nih buat PR-nya terus dikumpulin gak dinilai. Gimana perasaannya? Pasti sakit hati ya, karena udah buat catatan, udah buat PR, kan nilainya nggak ada. Jadi kalian berhak mendapatkan nilai. Untuk contoh hak ada yang ingin ditanyakan? Kalau kalian mau bertanya, coba ibu tanya Arya. Contoh hak salah satunya aja ya, apa tadi ya? Contoh dari hak. Mencari nilai. Mendapatkan nilai. Oke, kurang tepat ya. Tepatnya kita mendapatkan nilai. Kalau memberikan nilai itu sudah menjadi kewajiban seorang guru. Nah, kita lanjut untuk contoh kewajiban. Yang pertama yaitu menaati peraturan lalu lintas. Siapa di sini pernah ikut orang tuanya, sanak saudaranya naik motor atau mobil ke lampu merah? Ke bendera lampu merah pernah? Itu kalau biasanya ada lampu merah tandanya apa? Harus berhenti. Kalau lampunya hijau? Jalan. Gimana kalau lampunya merah kita jalan? Apa yang kita lakukan? Hilang. Artinya apa? Kita harus menaati peraturan rambu lalu lintas. Selanjutnya yaitu melaksanakan tata tertib sekolah. Contohnya nih, kalian ke sekolah, datanya tepat waktu, tidak telat, pakai seragam dengan rapi, dan mengikuti pelajaran dengan baik. Selanjutnya ada membayar biaya pendidikan. Setiap pendidikan itu pasti ada biaya pendidikan yang harus kita bayarkan sesuai dengan jenjang pendidikan kita. Nah, selanjutnya yaitu sebagai pelajar harus rajin belajar. Jadi kewajiban kita sebagai pelajar sudah pasti kalau ke sekolah harus belajar. Jangan kalau misalnya kita udah capek-capek bangun pagi, lalu mandi, dingin-dingin pagi-pagi harus berangkat ke sekolah, tapi sampai sekolah malah malas-malasan, malah berantem sama temennya, nggak dapat apa-apa. Bukannya belajar, malah lebih milih bolos dan lain sebagainya. Itu tidak baik ya. Selanjutnya yaitu melaksanakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dengan baik. Nah, itulah tadi kita kalau ada tugas, ada PR, ada catatan, sudah pastinya berkewajiban kita untuk mengerjakan tugas tersebut. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan hak ini tadi, hak mendapatkan nilai dari guru. Kalau kita tidak mengerjakan PR, catatan tidak dibuat, dapatnya gimana gurunya mau kasih nilai, ya kan? Oke, untuk hak contoh hak dan kewajiban di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang sudah paham semua? Coba deh, Nisha, kasih Nisha salah satu contoh kewajiban menaati peraturan lalu lintas. Benar nggak jawaban Nisha? Nah, kasih apa Nisha? Oke, nanti paham ya. Kita lanjut. Kewajiban anak. Nah, hak anak yang pertama yaitu hak atas identitas. Kita semua di sini memiliki identitas. Kita punya nama, kita punya tanggal lahir, kita punya alamat tempat tinggal. Itu semua adalah identitas kita. Kita punya identitas saya perempuan dan saya dia laki-laki. Kita punya identitas saya umur 10 tahun. Itu semua adalah identitas. Selanjutnya yaitu ada hak atas kebebasan. Artinya apa? Hak atas kebebasan di sini kalian berhak memilih. Kalian berhak memilih ingin sekolah di mana. Kalian berhak atas kehidupan kalian. Saya suka, saya berbakat di sini. Itulah
kebebasan di mana kalian boleh pergi bermain. Selanjutnya yaitu hak atas kasih sayang. Siapa di sini pernah dipeluk sama orang tuanya? Pernah nggak waktu kecil mungkin kan dipeluk, disayang-sayang, ya kan sama orang tuanya? Itu merupakan salah satu bentuk hak kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Selanjutnya yaitu hak atas kesehatan. Kalau kita di sini lagi demam, lagi sakit, orang tua kita pasti ajak kita untuk berobat kan? Pasti dikasih obat, dibawa ke dokter supaya apa? Supaya kita sehat. Terus kita dikasih vitamin supaya imun tubuh kita tetap sehat. Selanjutnya yaitu ada hak atas privasi. Kita semua di sini memiliki privasi ya. Mungkin di handphonenya ada privasi, kita berani WA-nya, kita pola di handphonenya, handphonenya ada pola. Semua itu privasi dan kalian berhak untuk memiliki privasi. Dan biasanya orang tua juga harus menjaga privasi anaknya. Selanjutnya yaitu ada hak atas perlindungan. Nah, kita di Indonesia ini kita punya undang-undang perlindungan anak. Artinya apa? Kita sebagai anak di sini dilindungi, baik itu dari keluarga, masyarakat, bahkan dari hukum sekalipun. Kalau misalnya ada anak yang mungkin mendapatkan tindakan kekerasan baik itu dari keluarga, dari masyarakat luar, itu sudah pasti ada tindakan hukumnya. Selanjutnya yaitu hak atas pendidikan. Seperti yang dijelasin tadi, semua orang berhak mendapatkan pendidikan. Dari manapun asalnya, dari manapun tempat tinggalnya, semua berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya yaitu hak mengenal orang tuanya. Seorang anak sudah pastinya tahu, harus tahu siapa orang tuaku, siapa ayah dan ibuku. Selanjutnya adalah hak untuk bermain. Di sini kalau pulang sekolah atau lagi libur pasti ada yang pergi bermain kan sama teman-temannya. Yang cewek mungkin main sama temennya buat TikTok, filosofi dan lain sebagainya. Biasanya tuh kalau yang cowok pergi main sama teman-temannya, mungkin mabar, main Mobile Legends, main bola dan sebagainya. Pulangnya kapan? Nanti sore pulangnya main bola. Selanjutnya yaitu hak atas kesejahteraan. Artinya apa? Kalian di sini berhak memiliki kesejahteraan, yaitu kalian berhak memilih bakat sesuatu berdasarkan sesuai dengan bakat kalian. Misalnya, Nia orang tuanya nyuruh Nia untuk jadi dokter, tapi Nia sukanya sama kesenian. Nah, Nia berhak ngomong sama orang tuanya kalau dia mau masuk ke senian, begitu, paham? Untuk hak anak ada yang ingin ditanyakan? Paham semua? Paham. Selanjutnya yaitu adalah mengenal kewajiban anak. Yang pertama yaitu kewajiban menjaga diri. Kalian wajib menjaga diri kalian saat kalian berada di luar maupun di dalam. Karena apabila kalian jauh dari jangkauan pandangan orang tua kalian, sudah pastinya kalian sendirilah yang menjaga diri kalian. Misalnya lagi main sepeda, jalanannya curam, kalian jaga diri kalian dengan bawa sepedanya pelan-pelan atau tidak melewati jalanan yang berbahaya. Nah, selanjutnya yaitu kewajiban saling menjaga dengan teman. Artinya, kita semua di sini adalah berteman. Nah, kalau teman sudah pastinya saling tolong, saling membantu. Jangan bertengkar, jangan dikit-dikit senggol dikit langsung berantem, salah paham. Ada omongan dikit kesinggung lagi berantem, itu nggak baik ya. Selanjutnya yaitu ada menghormati orang tua, wali, dan guru. Nah, kepada orang tua kita, wali kita, dan guru kita, ada baiknya kita mengikuti apapun peraturan dan perintahnya. Jangan
tadi kepada orang tua kita, guru kita, teman-teman kita, sudah pastinya kita harus saling menyayangi, saling menjaga, saling membantu supaya kita bisa terus hidup secara harmonis. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Apa sih masalahnya tadi? Kenapa sih begitu? Supaya apa? Supaya masalah tadi tidak menjadi besar dan menjadi permasalahan. Selanjutnya mencintai tanah air, bangsa dan negara. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Mencintai bangsa dan bernegara. Di sini kalian semuanya berbangsa negara apa? Indonesia. Sudah pastinya kalau kita berkebangsaan Indonesia, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu menunaikan ibadah sesuai dengan ajarannya. Orang Islam sudah pastinya harus sholat lima waktu. Orang Kristen harus menunaikan ibadahnya setiap hari Minggu dan kita harus beribadah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Paham? Nah, yang terakhir ada melaksanakan etika dan akhlak mulia. Di sini kita harus beretika, kita harus berakhlak mulia. Kalau lagi lewat depan gurunya kita harus menunduk, ketemu gurunya kita salam, terus belum berangkat sekolah kita salam sama orang tua, pulang dari sekolah ketemu orang tua ucapan salam. Nah, sampai sini untuk hak dan kewajiban anak ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Paham? Oke, kalau sudah paham, coba deh Ibu tunjukin gambar. Nah, coba lihat. Lihat apa gambarnya? Lihat kan? Nah, di sini coba lihat nih yang anak nih, dia megang nilai. Ini termasuk apa? Yang megang nilai ini termasuk? Kan seorang anak mendapatkan nilai. Kalau Ibu tunjuk ini nih, ada tulisannya yaitu belajar ditemani orang tuanya. Itu termasuk apa? Termasuk hak. Kalau yang ini membuang sampah pada tempatnya itu termasuk kewajiban. Kalau yang kasih gambar membersihkan ruangan kelas, itu termasuk kewajiban. Paham semua? Paham. Nah, kalau sudah paham di sini, Ibu punya ice cream ini. Sebelum kita mulai, aku mau semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Di sini Ibu punya SBG lagu hak dan kewajiban. Oke. Lagunya ini pakai nada kalau kau suka hati bilang hore, kalau nada itu. Nah, nyanyi lagu hak dan kewajiban ini pakai nada yang sama. Contohnya seperti apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Bisa? Baik, kita mulai ya. Hak itu hak dan kewajiban. Apakah itu hak dan kewajiban?
contoh-contoh dari A? Apakah contoh-contoh dari A? Contoh A adalah mendapat pendidikan yang rendah, nilai-nilai tertentu. Contoh dari kewajiban. Apakah contoh dari kewajiban? Contoh kewajiban membantu orang tua belajar dengan rajin dan taat aturan. Oke, sekali lagi bersemangat. Sekali lagi ya, bersemangat lagi coba. Apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Apakah contoh-contohnya dari hak? Apakah contoh-contohnya dari hak? Contoh hak adalah mendapat perlindungan dan mendapatkan nilai-nilai dari guru. Apakah contoh dari kewajiban? Apakah contoh dari kewajiban? Contoh kewajiban membantu orang tua belajar dengan rajin dan taat aturan. Oke. Nah, itu tadi materi kita tentang hak dan kewajiban. Ada yang ingin tanyakan? Karena setelah ini kita akan ada tugas, itu sudah menyiapkan KPD. Jadi kalau sebelum kita mengerjakan tugasnya, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Karena kalau sudah mulai memasuki tugas, kita nggak ada sesi tanya jawab ya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah KPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok dengan teman sebangkunya. Silakan berdiskusi kepada temannya untuk mengerjakan KPD ini selama 10 menit. Setelah 10 menit harus kalian kumpulkan dan Ibu akan memilih secara acak siapa yang akan mempresentasikan. Paham? Silakan kerjakan KPD-nya selama 10 menit. Kalau ada yang kurang jelas mau ditanyakan, silakan bertanya. Cara ngisinya kalian tulis nih, di sini kan ada hak di rumah. Apa aja hak di rumah ini? Terus di sini kewajiban di rumah. Apa aja kewajiban kalian di rumah? Seperti itu juga baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Paham? Paham semua? Paham.
Kalau sudah ibu akan pilih secara acak untuk mempresentasikan. Nah, siapapun yang mempresentasikan, tugas kalian yang lainnya yaitu menyampaikan pendapat kalian, apakah benar, apakah kurang tepat jawaban dari temannya. Paham? Coba sekarang ibu pilih kelompok kalian. Coba kelompok kalian sebut presentasikan jawabannya tentang hak dan kewajiban di rumah kalian. Siapa? Sabri. Perkenalkan dulu nama kelompoknya siapa? Hak dan kewajiban di rumahnya kalian. Oh, benar tak kata Febri? Hak dia di rumah yaitu mendapat kasih sayang dari keluarga. Benar? Benar. Selanjutnya kewajiban di rumah. Membersihkan rumah. Benar apa salah? Benar ya. Awas Febri. Selanjutnya untuk hak dan kewajiban di sekolah, kita pilih cowok deh. Coba Zeki, presentasi Zeki. Hak di sekolah dan kewajiban di sekolah Zeki. Ini Zeki. Ayo semuanya dengan jawaban dari Zeki ya. Zeki dan Gea. Kata Zeki, hak dia di sekolah berhak mendapatkan nilai. Benar nggak? Benar. Kewajibannya Zeki. Wajib mengerjakan PR. Benar? Benar. Oke, tepuk tangan Zeki.
tadi. Coba sekarang AKPD-nya kumpulin dulu deh ke meja yuk. Coba kumpulin dulu. Oke, dari jawabannya yang disebutkan, sepertinya anak-anak di sini sudah paham semua ya tentang hak dan kewajiban anak. Sudah paham semua ya kelihatannya ya. Karena di sini jawabannya mereka sudah banyak yang benar. Di sini ibu punya yang namanya tepuk sukses. Tepuk sukses di hatiku ada cerita, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, sukses. Bisa? Coba ya, semuanya harus kompak. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, sukses. Oke, tepuk tangan kita. Di tanganku ada angin. Jadi mungkin itu tadi pembelajaran kita tentang hak dan kewajiban. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu pengertian dari hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh dari hak salah satunya apa? Hak mendapatkan nilai, hak mendapatkan kasih sayang, lalu ada hak untuk berpendapat dan lain sebagainya. Terus kewajiban kita, kewajiban untuk mentaati peraturan, lalu kewajiban untuk belajar, kewajiban untuk pekerjaan orang tuanya. Sampai di sini apakah semuanya paham?